tentang Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Kisah Yesus lahir di bawah pohon kurma atau pohon palem berasal dari sumber apokripa, bukan Injil kanonik. Dan tiba-tiba muncullah Injil pseudo Matius yang berisikan hal-hal yang bersifat legenda atau mitos yang terjadi pada orang-orang di masa sekarang yang mengatakan Injil telah dipalsukan dengan bertumpu pada Injil yang sesat, Injil pseudo Matius yang merupakan Injil yang tidak dikanonkan. 3, 2, 1. Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang ajaib. Kembali kita bertemu dalam tayangan edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Tayangan untuk kalangan sendiri. Saudara, saat ini kita coba mencermati sebenarnya ajaran tentang Yesus yang lahir di bawah pohon kurma berasal dari kitab Manakah, sebuah kajian terhadap Injil palsu pseudo Matius. Saudaraku, tentu saudara kita tidak akan pernah menduga bahwa dari Injil non-kanonik terdapat sebuah tulisan mengenai kelahiran Yesus di bawah pohon kurma. Kisah Yesus lahir di bawah pohon kurma atau pohon palem berasal dari sumber apokripa, bukan Injil kanonik, yang menjadi bagian utama dari kitab suci orang Kristen. Saya katakan sekali lagi, kisah Yesus lahir di bawah pohon kurma atau pohon palem berasal dari sumber apokripa, bukan Injil kanonik yang menjadi bagian utama kitab suci orang Kristen. Sumber apokripa seperti pseudo Matius menjelaskan Maria dan Yusuf berlindung di bawah pohon kurma atau pohon palem selama perjalanan ke Bethlehem. Injil pseudo Matius adalah sebuah bagian dari apokripa Perjanjian Baru dan terkadang disebut Injil kelahiran Matius. Tetapi nama dari teks tersebut adalah kitab tentang asal-muasal Bunda Maria dan masa kecil Juru Selamat. Injil pseudo Matius diperkirakan ditulis sekitar abad ke-8 atau ke-9 Masehi. Para ahli memperkirakan tanggal penulisan lebih awal sekitar tahun 650 Masehi. Kitab Perjanjian Baru telah terkanonkan pada tahun 397 dan 419 dalam Konsili Kartago, di mana mengukuhkan 27 kitab yang sekarang dikenal sebagai Perjanjian Baru. Lalu 300 tahun kemudian tiba-tiba muncullah Injil pseudo Matius yang berisikan hal-hal yang bersifat legenda atau mitos. Dan orang-orang yang tidak beriman pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memaksa orang-orang Kristen untuk menerima kitab ini dengan dalih bahwa Injil kanonik telah dipalsukan. Injil yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru mereka katakan telah dipalsukan. Tentu saja ini merupakan ajakan sesat dari orang-orang sesat. Sebagai contoh saudaraku, kita mengetahui fakta sejarah mencatat dan semua kita meyakini bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian ada segerombolan oknum mengatakan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2000 dan memaksa segenap rakyat Indonesia untuk menerima keyakinan mereka dengan dalih dokumen
kemerdekaan Indonesia telah dipalsukan. Tentu saja ini merupakan hal yang menyesatkan yang dilakukan oleh oknum yang menyesatkan dan tidak mengenal sejarah bangsa Indonesia yang sebenarnya. Demikian juga yang terjadi pada orang-orang di masa sekarang yang mengatakan Injil telah dipalsukan dengan bertumpu pada Injil yang sesat, Injil pseudo Matius, yang merupakan Injil yang tidak dikanonkan, Injil yang dianggap sebagai bagian dari kitab-kitab cerita yang berisikan legenda dan mitos. Bagaimana mungkin ajakan sesat ini akan kita ikuti, sedangkan mereka tidak mengetahui dan memahami hakikat kebenaran yang sejati tentang kisah secara fakta sejarah dan fakta iman bahwa Kristus Yesus dilahirkan di dalam palungan yang suci. Kesesatan yang terdapat di dalam Injil pseudo Matius dikarenakan meyakini Yesus adalah sebuah legenda dan bukan fakta sejarah sekaligus fakta iman. Ada banyak tulisan yang bersifat dongeng atau mitos yang berhubungan dengan Yesus. Saya akan berikan beberapa contoh yang terdapat dalam Injil pseudo Matius. Sebagai contoh dalam pasal 18, di saat Maria dan Yusuf melakukan perjalanan ke Mesir untuk menghindari pembantaian anak-anak laki-laki oleh Herodes pada waktu itu, diceritakan demikian. Dan setelah tiba di sebuah gua tertentu dan ingin beristirahat di dalamnya, Maria yang terberkati turun dari tunggangannya dan duduk dengan anak Yesus di pangkuannya. Dan ada 3 anak laki-laki bersama Yusuf dan dengan Maria seorang anak perempuan yang pergi bersama mereka dalam perjalanan. Dan lihatlah, tiba-tiba keluar dari gua banyak naga. Dan ketika anak-anak melihat mereka, mereka berteriak dengan sangat ketakutan. Kemudian Yesus turun dari pangkuan ibunya dan berdiri di atas kakinya di hadapan naga-naga itu. Dan mereka, naga-naga itu, menyembah Yesus. Dan setelah itu mengundurkan diri. Maka terpenuhilah apa yang dikatakan oleh Nabi Daud dengan mengatakan, "Pujilah Tuhan dari bumi, hai naga-naga, hai naga-naga, dan semua laut dalam." Dan anak kecil Yesus berjalan di depan mereka, memerintahkan mereka untuk tidak menyakiti siapapun. Tetapi Maria dan Yusuf sangat takut kalau anak itu akan disakiti oleh naga-naga itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut dan jangan menganggap aku anak kecil, karena aku adalah dan selalu sempurna. Dan semua binatang hutan mesti jinak di hadapkanku." Ini tentang sebuah cerita bagaimana naga-naga yang terdapat di dalam gua tempat peristirahatan Maria dan Yusuf beserta rombongan anak-anaknya menghampiri mereka, naga-naga, yang kemudian naga-naga ini menyembah pada Yesus. Selanjutnya, saudara, saya akan memberikan sebuah cerita, legenda, atau mitos yang ditulis dalam Injil pseudo Matius. Dalam pasal 19, singa dan macan kumbang juga memujanya dan menemani mereka di padang gurun. Kemanapun Yusuf dan Maria yang terberkati pergi, mereka berjalan di depan mereka sambil menunjukkan jalan dan menundukkan kepala dan menunjukkan ketundukan mereka dengan mengibas ekor. Mereka memujanya dengan penuh hormat. Saudaraku, di dalam pasal 19
diceritakan bagaimana macan singa mengiringi perjalanan Yusuf dan Maria. Mereka tunduk pada Yesus. Selanjutnya, saudara, saya akan memberikan cerita atau legenda mitos yang terdapat di dalam Injil Pesudo Matius. Di dalam bagian ini adalah merupakan bagian yang juga dikutip dalam kitab yang lain. Dan di dalam bagian ini juga seringkali digembar-gemborkan oleh kaum yang sesat, yang menyampaikan dengan klaim bahwa Injil yang dimiliki oleh kaum Kristen saat ini sudah dipalsukan. Saya akan bagikan bagaimana Injil Pesudo Matius ini menceritakan tentang hal itu dalam pasal yang ke-20, yakni hari ketiga perjalanan mereka. Ketika mereka sedang berjalan, Maria yang terberkati kelelahan karena terik matahari di padang pasir. Dan ketika melihat pohon palem atau pohon kurma, ia berkata kepada Yusuf, "Akan aku beristirahat sebentar di bawah naungan pohon ini?" Karena itu Yusuf bergegas dan menuntunnya ke pohon palem dan membuatnya turun dari keledainya. Dan ketika Maria yang terberkati sedang duduk di sana, ia mendongak ke dedaunan pohon palem atau pohon kurma dan melihatnya penuh buah dan berkata kepada Yusuf, "Aku berharap bisa mendapatkan beberapa buah dari pohon palem ini." Dan Yusuf berkata kepadanya, "Dan mengapa engkau berkata demikian? Ketika engkau melihat betapa tingginya pohon palem itu, dan engkau berpikir untuk memakan buahnya. Aku lebih memikirkan kekurangan air, karena kulitnya sekarang kosong. Dan aku tidak punya air untuk menyegarkan diri kami dan ternak kami." Kemudian bayi Yesus dengan wajah gembira beristirahat di pangkuan ibunya, berkata kepada pohon palem itu, "Hai pohon, tekuklah dahan-dahanmu, dan segarkanlah ibuku dengan buahmu." Dan segera setelah kata-kata ini, pohon palem itu membungkukkan bagian atasnya, hingga tepat di kaki Maria yang terberkati, dan mereka memetik buah-buah darinya, yang membuat mereka semua segar kembali. Dan setelah mereka memetik semua buahnya, pohon itu tetap membungkuk, menunggu perintah untuk bangkit dari Dia yang telah memerintahkannya untuk membungkuk. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Angkatlah dirimu, hai pohon palem, dan jadilah kuat, dan jadilah teman pohon-pohonku yang ada di surga Bapakku. Dan bukalah dari akarmu urat air yang telah tersembunyi di bumi, dan biarkan air mengalir, sehingga kami dapat merasa puas darimu." Dan pohon itu segera tumbuh, dan di akarnya muncul mata air yang sangat jernih dan sejuk dan berkilauan. Dan ketika mereka melihat mata air, mereka bersukacita dengan sukacita yang besar, dan merasa puas, mereka sendiri dan semua ternak dan hewan mereka. Karena itu mereka mengucap syukur kepada Allah. Demikianlah saudaraku, beberapa cerita legenda atau mitos yang ditulis dalam Injil Pesudo Matius. Kisah ini tidak ditemukan dalam Injil-Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil yang sudah terbukukan dalam kitab Perjanjian Baru. Seorang Kristen dapat menolak ajaran-ajaran yang tidak benar di dalam kitab-kitab apokrifa. Karena apa yang tertulis di dalam Injil Pesudo Matius, Yesus bukanlah Yesus fakta sejarah, dan Yesus
bukanlah Yesus fakta yang kita imani. Baiklah saudara, jika saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.